Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali hari ini saya Nadila Saleh kembali menyapa Anda dalam program Inspirasi Pagi. Tema kita dari Inspirasi Pagi pada hari ini adalah Sesarengan Membangun Blora. Perjalanan membangun Kabupaten Blora ini tentunya berjalan sangat pesat melalui program-program unggulan yang terus dilakukan. Dan pemirsa tentunya hal ini juga ditunjang oleh kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang memadai yang membuat Kabupaten Blora ini dapat bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Untuk itu pemirsa, kita akan membahas apa saja sih program-program yang telah dilakukan oleh Bupati Kabupaten Blora bersama dengan narasumber kami di sini ada Bapak Arif Rohman yang merupakan Bupati Kabupaten Blora. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, sehat Mbak. Oke, Bapak, tentunya kita sudah ketahui bersama ya Pak bahwa Kabupaten Blora ini sudah mendapatkan banyak sekali prestasi. Ini apa saja Pak? Mungkin bisa diceritakan. Jadi terima kasih untuk seluruh pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Blora. Pagi hari ini saya menyapa para pemirsa bahwasanya alhamdulillah Kabupaten Blora kami diberikan amanah ini sudah 3,5 tahun. Kita banyak melakukan perubahan dan juga banyak menghasilkan prestasi. Nah, ini semua tidak terlepas dari dukungan seluruh stakeholder masyarakat yang ada di Blora maupun di luar Kabupaten Blora. Alhamdulillah dari sisi pembangunan yang sudah kita lakukan, kita selama 3,5 tahun ini sudah membangun infrastruktur dengan alokasi anggaran hampir 1,3 triliun. Kondisi infrastruktur kami, khususnya infrastruktur jalan, kondisi mantap jalannya sudah hampir sekitar 70%. Selain itu kita juga membangun di bidang yang lainnya. Di bidang kesehatan alhamdulillah selama periode kami ada 2 rumah sakit yang kita bangun, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah di Randu Blatung dan juga ada Rumah Sakit Polri. Ini kerjasama dengan diaspora yang ada di Mabes Polri. Selain itu di bidang pendidikan kita terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan khususnya sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Blora. Karena kami sadar bahwasanya pembangunan SDM ini merupakan investasi masa depan kita. Betul. Semakin banyak anak-anak Blora yang bisa kuliah, tentunya akan meningkatkan sumber daya yang ada di tempat kami. Sehingga ke depan Blora akan bisa menjadi kabupaten yang maju. Ini yang fokus yang sudah kita lakukan selama ini, sehingga kita banyak mendapatkan penghargaan. Ini tidak terlepas tentunya dari peran seluruh stakeholder yang ada di Blora. Oke Pak, lantas bagaimana Pak upaya yang dilakukan untuk menjalankan program-program tersebut hingga akhirnya Blora mencapai kemajuan gitu Pak? Jadi kita tagline-nya ini sesarengan bangun Blora, bahwa untuk membangun Blora ini tentunya kita bersinergi baik dengan pemerintah pusat, baik dengan pemerintah provinsi dan juga para pihak yang lain. Dukungan dari pemerintah pusat khususnya terkait dengan infres jalan, pembangunan infrastruktur bendungan, ada Randu Gunting, dan juga ada proyek strategis bendungan Karangnongko, dan juga program-program yang lainnya. Jadi kita menyadari tidak bisa sendiri dalam membangun Blora, kita libatkan seluruh pihak untuk bisa membangun Kabupaten Blora. Oke, tadi Bapak sebut bahwa memang kita memerlukan pihak-pihak lainnya gitu ya Pak untuk sama-sama membangun Blora gitu. Lantas bagaimana Bapak partisipasi dari masyarakat Kabupaten Blora itu? Jadi alhamdulillah masyarakat Blora ini terkenal sangat guyup rukun, gotong royongnya luar biasa. Sehingga PR yang kita hadapi ini bisa kita selesaikan dengan program yang bersinergi dan bekerja sama tersebut. Jadi seluruh pihak bahu-membahu ikut berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidangnya untuk membangun Blora. Artinya sinergitas dari setiap pihak, baik masyarakat, pemerintah ini terus dilakukan gitu ya Pak? Betul ya. Ini yang terus kita lakukan sehingga apa yang kita mimpikan untuk Blora yang maju ini bisa kita capai bersama-sama. Bisa capai untuk bersama-sama gitu Pak. Berbicara lagi tentang partisipasi masyarakat gitu Pak, dari masa pemerintahan Bapak, ini masyarakat seperti apa antusiasnya untuk terus bersama-sama dengan pemerintah membangun Blora itu Pak? Ya, jadi kita membuka ruang diskusi, ruang dialog dengan masyarakat
ketika ada usulan aspirasi terkait dengan pembangunan, kita bisa tampung bersama, kita ajak mereka terlibat dalam berbagai hal ya. Ini kita adakan event bersama, kita sering berkumpul dengan masyarakat, terjun ke masyarakat untuk bagaimana menyelesaikan problem-problem yang ada di Kabupaten Blora. Baik itu soal kemiskinan, soal stunting, dan juga persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ini mereka sangat luar biasa. Jadi kami bisa bersama-sama karena dukungan dari seluruh pihak, seluruh masyarakat. Terlebih dari masyarakat itu dukungan yang sangat dibutuhkan gitu ya Pak? Ya betul. Oke, Bapak mungkin selanjutnya kita akan bahas sedikit terkait dengan pembangunan dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Blora yang tentunya ini sangat diminati oleh seluruh masyarakat di Indonesia ataupun di dunia gitu. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan membahas tentang pariwisata dan pembangunan. Untuk itu tetaplah bersama kami di Inspirasi Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Inspirasi Pagi. Kita lanjutkan obrolan kita bersama dengan Pak Arief di sini. Oke Pak Arief, tadi kan kita sudah bilang bahwa akan membahas tentang pembangunan dan juga pariwisata di Blora gitu. Ngomongin soal pembangunan nih Pak, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, ini kemajuan dari Kabupaten Blora ini bagaimana menurut Bapak? Jadi alhamdulillah dari sisi indikator pembangunan, capaian yang sudah kita capai terkait dengan IPM, terkait dengan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi ini mengalami perkembangan yang positif. Ketika dulu masa COVID kita pertumbuhan ekonominya minus 4%, sekarang pertumbuhan sudah di angka 3% up. Dan juga dari sisi stunting juga sudah menurun, dan juga pembangunan tadi di awal saya sampaikan, infrastruktur sesuai harapan masyarakat juga semakin membaik di Kabupaten Blora. Jadi secara tren positif alhamdulillah berbagai macam indikator ini kita mengalami kenaikan. Oke, berarti kemajuannya mengarah ke tren positif gitu ya Pak. Ini signifikan sekali dari minus 4% menjadi 3% gitu Pak. Oke, selanjutnya ini kita ngomongin soal pariwisata. Salah satu potensi pariwisata yang terkenal di sana kan Kars nih Pak. Ini bagaimana Bapak menangkap potensi ini Pak? Jadi kita Blora ini memang daerah alam ya, istilahnya separuh wilayah kami itu hutan, yang mana di dalamnya ini banyak sekali terdapat potensi wisata alam, yang mana ini dipadu dengan budaya, dan juga ada yang di sana ini kuliner. Jadi Blora ini punya ragam kesenian juga, ada barongan, wayang, ada tayub. Nah, ini kita juga mau ada festival nanti tayub juga. Jadi berbagai macam potensi ini bisa kita optimalkan untuk nantinya insya Allah ini menjadi daya tarik orang untuk datang ke Blora. Khususnya yang terkenal ini kulinernya juga. Ada sate, ada opor, lontong tahu, dan sebagainya. Ini yang membuat orang untuk tertarik datang ke Blora, salah satunya menikmati wisata alam. Ada di sana ada suku Samin juga. Ini adalah satu kebanggaan kita, yang mana keunikan tersendiri yang ada di Kabupaten Blora. Kita berharap nanti potensi-potensi wisata, kesenian, kebudayaan ini bisa terus kita sinergikan sehingga bisa menjadi unggulan di Kabupaten Blora. Oke, tadi Bapak juga sudah singgung sedikit tentang potensi budaya yang unik di Kabupaten Blora, kemudian juga kuliner yang beragam. Kita pernah dengar ya Pak, bahkan terkait dengan kuliner ini ada buku soal diplomasi kuliner. Ini bagaimana Bapak? Ya, jadi memang banyak tamu, mulai dari Pak Presiden, para menteri, beberapa kali hadir di Blora, ini menikmati kuliner Blora, ini terkesan. Sehingga kita berupaya bahwasanya melakukan pendekatan, istilahnya mengenalkan Blora ini lewat diplomasi kuliner. Jadi ketika kita sajikan menu kuliner Blora, pasti ini yang diingat. Diaspora ketika pulang kampung, yang diingat ya kangen kulinernya. Nah, sehingga ini menjadi media kita untuk berdiplomasi, sehingga ingat dengan Blora, sehingga para
diaspora ini ikut membantu kami untuk membangun Blora. Oke, artinya siapapun yang berkunjung ke Blora, Ya. pulangnya pasti selalu ingat kuliner dari Kulinernya, Kabupaten Blora ya, gitu, Pak. satenya yang terkenal, Oke. ada lontong opor, ada menu-menu soto, rawon dan sebagainya, banyak sekali. Pokoknya yang khas Kabupaten khas Blora. Kabupaten Blora. Oke, Pak, selain kuliner ini ada namanya desa wisata di Kabupaten Blora. Mungkin bisa disinggung sedikit, Ya, Pak, ini soal kita alhamdulillah desa wisata kemarin masuk di ADWI, ini ada di Sambongrejo, yang mana ini adalah ada kampung Samin di dalamnya, yang di dalamnya kulinernya juga enak, dan juga pengembangan di sana ada potensi pertanian, peternakan dikembangkan juga di sana. Karena Blora ini potensi di bidang pertanian peternakan ini sangat luar biasa. Kita penghasil ternak terbesar di Jawa Tengah populasinya, termasuk juga potensi padi, jagung, dan sebagainya. Nah, ke depan kita ingin concern bagaimana desa-desa wisata dan yang di kawasan hutan ini untuk mendukung program pemerintah pusat, program Pak Presiden Prabowo untuk kaitannya ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Oke. Ini yang menjadi harapan masyarakat, karena mayoritas masyarakat Blora ini adalah petani dan peternak. Sehingga pengembangan desa-desa wisata ini rata-rata basisnya adalah basis pertanian, peternakan, dan budaya di dalamnya. Jadi perpaduan yang menurut kami sangat baik untuk bisa dikolaborasikan, sehingga ini akan menunjang kemajuan Blora ke depan dari sektor-sektor ini. Ya. Oke, Bapak, artinya sumber pendapatan dari masyarakat di sana juga dari peternakan, kemudian pertanian itu ya, Pak? Betul. Nah, ini menjadi potensi yang selama ini terpendam, termasuk juga kita pengembangan yang lain, ada tanaman sorghum, ada tanaman buah-buahan juga. Nah, ini akan kita terus kembangkan, dan kita ingin nanti diaspora maupun investor ini untuk bisa bersinergi membangun Blora dari sektor yang utama ini. Ada itu. Selain juga kita ada potensi migas juga ya, Oh iya, minyak Pak. dan gas, karena di Betul, Cepu ini ada kawasan namanya Cepu Raya. Nah, ini yang mana kita berharap nanti dari kawasan Cepu Raya kita sinergi dengan Bojonegoro, Tuban, menjadi kawasan ekonomi khusus di bidang migas, yang mana potensi ini tentunya akan menarik minat untuk investor untuk menanamkan modalnya di Blora, karena modal gas kita ini luar biasa. Sehingga nantinya diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang ada di kawasan Cepu dan sekitarnya ini. Oke, artinya nih Pak, kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di dalamnya ini juga sangat-sangat berkualitas begitu ya Pak, sehingga menunjang bagaimana kemajuan, perkembangan dari Kabupaten Blora itu sendiri begitu ya, betul. Pak? Jadi segala potensi yang ada ini terus kita kolaborasikan dan kita optimalkan ke depannya. Apalagi terkait dengan perekonomian begitu ya Pak, sebelumnya kan ada COVID-19 yang membuat perekonomian ini menurun, tapi dari Kabupaten Blora ini bisa menangkap potensi, manfaat dari hal tersebut, sehingga pada akhirnya pembangunan dan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Blora ini bisa meningkat lagi begitu ya Pak? Ya, betul Pak. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan dialog menarik juga masih akan kami hadirkan. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Inspirasi Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Pagi. Nah pemirsa, tadi kita sudah sama-sama tahu bagaimana potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Blora. Lantas seperti apa ya cara pemerintah Kabupaten Blora untuk mempromosikannya? Kita langsung saja tanya ke Pak Bupati Kabupaten Blora. Gimana Pak cara pemerintah untuk mempromosikan seluruh potensi itu Pak? Jadi tentunya kita adakan event-event yang mana event ini kita undang berbagai stakeholder seperti pengusaha dari swasta maupun BUMN untuk mengenalkan tentang potensi Blora ini. Kita adakan event pameran juga kita ikut untuk bagaimana ini menarik minat biar bersama-sama berinvestasi yang ada di Kabupaten Blora ini. Ini salah satu upaya yang terus kita lakukan untuk mengangkat
potensi yang ada di Kabupaten Blora ini. Blora. Oke Bapak, ngomongin soal potensi ini tentunya kan ada tantangan ya Pak yang Ya. dirasakan oleh pemerintah. Bagaimana cara Bapak untuk menjawab tantangan-tantangan itu Pak? Jadi memang kita memiliki tantangan karena tadi secara geografis separuh wilayah kami ini adalah hutan. Nah, ke depan memang PR kami, tantangan kita terkait dengan infrastruktur masih harus kita lanjutkan lagi. Dan kami berharap nanti sinergi antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten dengan stakeholder yang ada ini terus kita bisa sinergikan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Selain juga tentunya persoalan kemiskinan, stunting ini yang menjadi rata-rata tantangan pembangunan di setiap daerah. Jadi kuncinya adalah sinergi bersama-sama untuk menghadapi tantangan ini. Nah, ini menjadi kalau kita bersama-sama, seluruh pihak bersama-sama, saya yakin tantangan ini akan bisa kita jawab dan kita selesaikan tantangan dan persoalan-persoalan tersebut. Iya, sama kayak tema kita hari ini ya, bersama-sama membangun Blora gitu. Ya. Karena kita nggak bisa sendiri untuk membangun Blora ini, semua pihak kita ajak untuk bersama-sama membangun Blora ini. Oke Bapak, kita tuh sudah mencatat bahwa selama masa kepemimpinan Bapak ini ada 36 penghargaan yang sudah Bapak dapatkan, Kabupaten Blora dapatkan. Ini boleh diceritakan Pak, penghargaan apa saja? Jadi alhamdulillah berkat sinergi seluruh ASN dan juga pemerintah desa, kepala desa dan juga tokoh-tokoh termasuk swasta, BUMN, BUMD, kita bisa menorehkan berbagai macam prestasi ya, baik tingkat nasional maupun regional. Nah, kita kemarin masuk kabupaten terinovatif se-Indonesia, ada sekitar 12 kabupaten, yang mana dari program-program khususnya di sektor pertanian, di sektor peternakan ini menjadi keunggulan kita sehingga kita masuk kabupaten terinovatif. Nah, jadi termasuk juga Adipura. Kita alhamdulillah selama kami memimpin ini selalu mendapatkan Adipura karena Blora ini kota kecil tapi bersih, kotanya adem. Jadi dan juga kita WTP, kita berturut-turut sampai 10 kali. Ini salah satu prestasi yang diraih di masa pemerintahan kami. Tentunya kami ini berkat tadi dukungan dari seluruh masyarakat. Tentunya kami tidak bisa sendiri. Jadi berbagai penghargaan tersebut kita persembahkan tentunya untuk masyarakat Kabupaten Blora kita tercinta. Gitu. Oke, Bapak, apa sih harapan Bapak terkait dengan transformasi Kabupaten Blora untuk jangka waktu yang panjang gitu? Apa harapan Bapak? Jadi kita berharap sesuai dengan harapan masyarakat mayoritas bahwa Blora ini menjadi kabupaten yang maju. Nah, ini harapannya, maju dalam berbagai sektor. Nah, tentunya kalau Blora ingin maju, nah, kami juga mengajak semua pihak, semua stakeholder untuk bisa bekerja sama untuk memajukan Kabupaten Blora ini. Nah, jadi maju di bidang infrastrukturnya, di bidang pendidikannya, ekonominya, kesehatannya. Ini harapan dari masyarakat. Dan kunci kemajuan ini tentunya kalau kita bergandengan tangan, semua pihak untuk bagaimana melanjutkan dasar-dasar pembangunan yang sudah kita letakkan ini untuk kita lanjutkan ke depannya. Oke. Bagaimana target Bapak untuk Kabupaten Blora dalam beberapa waktu ke depan agar Blora ini menjadi kabupaten yang semakin maju dan semakin baik begitu? Jadi memang kita ingin bahwa capaian tadi di bidang infrastruktur yang sekarang mungkin sekitar 30-70% nanti bisa tuntas semuanya. Dan juga persoalan di Blora soal air, ini juga menjadi harapan kita. Pembangunan embung, waduk, dan sebagainya, termasuk sumber-sumber air ini kita harapkan nanti bisa kita bangun. Sehingga ini akan mendukung untuk sektor pertanian yang menjadi keunggulan kita, termasuk juga tentunya di bidang pendidikan. Kita ingin nanti SDM kita ke depan akan terus kita naikkan, beasiswa untuk masyarakat miskin, termasuk juga kita para pegiat desa ini kita ada program namanya RPL yang mana dia kuliah lagi untuk meningkatkan pelayanan di desa-desa, karena ujung tombak
pembangunan ini adalah di desa. Jadi pembangunan dari desa. Sehingga kita harus bersama-sama, insya Allah kita bisa untuk memajukan Kabupaten Blora kita tercinta. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk telah menginspirasi kita di Inspirasi Pagi pada hari ini. Dan tentunya pemirsa, jika kita dengarkan bagaimana tadi cerita dari Pak Bupati Kabupaten Blora tentang bagaimana Kabupaten Blora ini terus bersinergi untuk bersama-sama membangun Blora. Jadi kuncinya adalah sinergitas bersama-sama begitu. Dan tak terasa, terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blora. Oke, dan pemirsa, tak terasa Inspirasi Pagi sudah mulai tutup, dan saya Nadila Saleh mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.